Kehadiran smartphone di zaman yang serba canggih sekarang ini bukan merupakan sebuah barang mahal lagi. Smartphone telah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari dan sudah pula pun menjadi sebuah gaya hidup dari seseorang. Memilih smartphone memang gampang-gampang susah kalau tidak memiliki sasaran yang tepat, terlebih bila terkendala oleh budget. Kendala-kendala tersebut akan terpatahkan ketika kita memilih smartphone sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak memilih sebagai gaya hidup. Akan tetapi bila budget bukan lagi masalah, memilih smartphone kelas atas dengan segudang fitur-fitur yang canggih akan menjadi pilihan yang terbaik. Berikut rangkuman smartphone Vivo RAM 12GB yang telah Circle Techno rangkum. Vivo S17e tampil dengan desain yang menawan. HP yang dirilis di Tiongkok pada Mei 2023 ini terlihat manis berkat layar lengkung, bezel minimalis, dan corak pada penutup belakangnya. Meski demikian, HP berbobot 178 gram ini ternyata juga garang. Dapur pacu miliknya disokong SoC kelas menengah atas MediaTek Dimensity 7200. SoC ini digunakan pula oleh Vivo V27 yang beredar di Indonesia. Dimensity 7200 terbukti punya performa tinggi untuk berbagai macam tugas. Apalagi jika didukung RAM berkapasitas besar hingga 12GB seperti di Vivo S17e ini. Keunggulan lain yang dimiliki Vivo S17e ada di kamera utamanya. Kamera utama 64 MP itu punya OIS dan lampu flash berbentuk ring. Kombinasi OIS dan ring flash diklaim mampu meningkatkan kualitas foto low light secara signifikan. Sayang, meski kamera utamanya keren, HP ini tak punya kamera ultrawide sebagai pendamping. Vivo S17e juga belum punya speaker stereo untuk manjakan telinga pengguna saat memutar video. Vivo S17e cocok buat mereka yang butuh HP cantik dengan kemampuan kamera utama mumpuni. Adapun Vivo membanderol sang ponsel mulai dari 2.099 yuan atau dirupiahkan sekitar 4,4 juta. Vivo Y78 hanya tersedia untuk pasar Tiongkok. HP ini dibanderol dengan harga mulai dari 1.600 yuan, sekitar 3,4 juta rupiah. Keunggulan yang dimiliki Vivo Y78 ada pada layarnya. Layar dengan panel AMOLED Full HD itu diklaim mampu pancarkan tingkat kecerahan 1300 nit. Itu jelas lebih dari cukup untuk penggunaan di luar rumah. Menariknya lagi, layar 6,78 inci sang ponsel udah mendukung refresh rate 120 Hz dan pemindai sidik jari. Secara ukuran layar, Vivo Y78 cocok untuk aktivitas konten consuming atau bermain game kompetitif. SoC yang disematkan pun bukan SoC kaleng-kaleng. Adalah Snapdragon 695 yang dibikin dengan fabrikasi 6nm. Selain kondang akan konsumsi dayanya yang irit, Snapdragon 695 memiliki performa yang oke untuk main game ataupun aktivitas multitasking. Adanya varian dengan RAM 12GB cukup membantu performa si ponsel. Namun demikian, Vivo Y78 kurang cocok untuk jadi perangkat content creator meskipun kamera utamanya dibekali OIS dan AIS. Alasannya karena mode perekaman video 60 fps masih absen. Selain itu, kamera ultrawide yang berguna untuk mengambil foto, video dengan sudut yang lebar absen. Vivo tampak serius menggarap HP foldable. Setelah merilis Vivo X Fold dan Vivo X Fold, perusahaan anggota BBK Group ini memperkenalkan Vivo X Fold 2 pada April 2023. Keunggulan dari HP layar lipat horizontal ini tentu saja pada fleksibilitasnya. Dalam kondisi terbuka, layar internal HP ini memiliki bentang 8,03 inci. Layar ini akan sangat mendukung kegiatan produktif, misalnya mengedit foto, mengedit video, atau sekadar membuat catatan. Sementara itu, jika memerlukan kepraktisan, pengguna bisa bernavigasi melalui layar sampulnya yang punya bentang 6,53 inci. Vivo X Fold 2 adalah HP flagship yang secara performa dan fitur tak perlu dipertanyakan. Dapur pacunya saja memakai SoC Snapdragon 8 Gen 2 yang kencang bukan main. SoC yang kencang ini tidak mubazir karena dipadu dengan RAM 12GB, performa tertinggi Snapdragon 8 Gen 2 pun bisa keluar secara optimal. Sayangnya, meski mengusung form factor layar lipat horizontal, Vivo X Fold 2 belum punya dukungan pena stylus dan display out. Dua dukungan itu sebenarnya tinggi manfaatnya untuk mendukung produktivitas. Hal yang disayangkan lagi dari HP ini belum tersedia secara global. Vivo X Fold 2 masih dijual secara eksklusif di Tiongkok.
Harga HP ini dipatok mulai dari 8.999 yuan atau sekitar 18,9 juta rupiah. Harganya cukup masuk akal untuk HP flagship di segmen layar lipat. Vivo X Flip adalah HP pertama Vivo dengan layar lipat vertikal. Lipatan vertikal membuat bentuk HP ini semakin ringkas saat berada dalam mode tertutup. Ini mengingatkan kita pada HP clamshell yang populer pada 2000-an. Selain bentuknya yang ringkas saat dilipat, hal menarik dari HP ini ada di bagian belakangnya. Bagian belakang Vivo X Flip memiliki layar cover dengan bentang 3 inci. Layar ini fungsinya tak sekadar untuk tampilkan notifikasi dan pratinjau foto selfie dengan kamera utama. Namun, sejumlah aplikasi bisa dioperasikan melalui layar tersebut. Mulai dari Google Maps, aplikasi pesan, SMS, media sosial TikTok, dan lain sebagainya. Vivo tengah mengupayakan agar makin banyak aplikasi yang kompatibel dengan tampilan layar cover Vivo X Flip. Nah, meskipun HP ini diposisikan ada di bawah Vivo X Fold 2, dapur pacunya tetap tak kalah kencang. Vivo menyematkan SoC Snapdragon 8 Gen 1 dan RAM 12GB buat HP ini. SoC itu terkenal punya performa tinggi dan efisiensi daya yang baik. SoC ini akan sangat membantu Vivo X Flip menyala lebih lama, mengingat baterai yang dibawanya tidak terlalu besar. Rata-rata HP Flip memang baterainya tidak besar-besar amat. HP ini cocok untuk orang yang ingin tampil berbeda. Sayang, fitur untuk produktivitas seperti USB Display Out belum ada. Ketersediaannya pun masih secara eksklusif untuk pasar Tiongkok. Vivo X Flip dijual mulai dari 5.999 yuan, sekitar 12 jutaan rupiah. Vivo V27 Pro ini dirilis bersamaan dengan Vivo V27 versi reguler pada Maret 2023. Dengan begitu, spesifikasi dan kemampuannya tidak akan jauh berbeda. Salah satu yang juga dimiliki Vivo V27 Pro ini adalah kapasitas RAM-nya yang cukup luas yaitu mencapai 12GB. Bahkan, masih ada fitur extended RAM yang bisa memperluasnya hingga 8GB. Sebagai versi Pro, tentu HP ini memiliki harga yang lebih mahal yaitu mulai dari 7 jutaan rupiah. Salah satu yang membuatnya lebih mahal adalah penggunaan chipsetnya. Vivo V27 Pro ini ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 8200 yang cukup bertenaga. Chipset dengan fabrikasi 4nm ini memiliki clock speed puncak hingga 3,1 GHz. Soal performa, jelas Vivo V27 Pro ini lebih baik daripada versi regulernya. Vivo V27 Pro ini juga dibekali konektivitas Wi-Fi yang lebih baru yaitu Wi-Fi 6 dan bobot sedikit lebih berat dengan 182 gram. Untuk spesifikasi lainnya, Vivo V27 Pro ini mirip dengan Vivo V27 versi reguler. Mulai dari kemampuan kamera yang mengandalkan kamera utama 50 MP OIS di bagian belakang dan depan, hingga layar AMOLED memukau dengan 120 Hz dan fitur unggul lainnya.